Masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengancam akan menghentikan pengiriman senjata ke Israel jika Tel Aviv meneruskan serangan berskala besar ke Rafah yang menjadi tempat lebih dari 1 juta warga Palestina berlindung. Sebelumnya, Amerika telah menunda pengiriman amunisi ke Israel untuk menekan niat Israel menguasai Rafah. Berikut ini liputan Yuni Salim dari VOA. Amerika Serikat memperingatkan Israel bahwa serangan habis-habisan ke Rafah, benteng besar militan Hamas, hanya akan memberikan kemenangan strategis kepada Hamas. We've talked about this before, that a major military operation in Rafah would further weaken Israel's standing in the world, would further create distance from its partners in the region, who actually share Israel's goal of seeing Hamas defeated and want to see Hamas replaced with different governance structure in Gaza. Sebelumnya, Presiden Joe Biden dalam wawancaranya dengan TV Amerika Serikat CNN mengancam akan menghentikan lebih banyak bantuan militer ke Israel jika Israel meneruskan operasi di Rafah, kota tempat lebih dari 1 juta warga sipil berlindung. So it seems like the Biden administration is putting restrictions on the bombs and munitions which have been used in the most egregious plausible violations of international humanitarian law while wanting to keep space for the transfer of other munitions. Rencana penundaan itu muncul pada bulan April ketika Israel tampaknya semakin dekat dengan keputusannya untuk melakukan operasi darat di Rafah. Pemerintah Biden memutuskan untuk menghentikan sementara transfer amunisi minggu lalu, termasuk 1.800 bom seberat sekitar 1 ton dan 1.700 bom berbobot sekitar 1/4 ton. Amerika Serikat khawatir bahan peledak berkekuatan besar ini akan menimbulkan kerusakan sangat besar jika digunakan di lingkungan yang padat. Langkah Biden mendapat dukungan positif dari anggota Kongres kubu Partai Demokrat, tapi mengundang kritik tajam dari partai oposisi. You want to micromanage the war? You know, we dropped 2 atomic bombs on the Japanese after Pearl Harbor. Did anybody in America really worry about that? Sementara kelompok advokasi kemanusiaan masih ragu akan keseriusan Biden. The question is whether the Biden administration will meaningfully restrain them. And I think that, that the answer to that is not clear, but that is why groups like ours and many on this call are pushing so hard for serious action on weapons transfers. Analis berharap manuver Biden untuk menahan senjata bisa menjadi langkah awal untuk mempengaruhi keputusan Israel, sesuai suara mayoritas warga Amerika Serikat. They really want to make the world and make Americans feel like they're doing the best they can, the hardest they can to get a ceasefire and everything, but it really does seem to be for show. I mean, how we've seen Eisenhower, Nixon, and Carter, and Reagan, and Obama, have all stopped Israeli military offensives when they think they've gone too far by threatening to withhold military aid, but Biden has refused to do that. Menurut Zuns, meski tujuan jangka pendeknya adalah untuk mencegah serangan besar-besaran Israel di Gaza, hal ini juga bisa menjadi sinyal bahwa Israel tidak dapat lagi mengandalkan dukungan tanpa syarat dari Amerika Serikat. Ini dapat meningkatkan tekanan pada Netanyahu untuk menerima perjanjian gencatan senjata. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, perjuangan diaspora Indonesia untuk meloloskan Undang-Undang Kewarganegaraan Ganda seolah mendapat angin segar dari pernyataan Menko Luhut Binsar Panjaitan. Namun perjuangan mereka selama 10 tahun lebih masih dihadapkan pada sejumlah tantangan politis dan strategis di Indonesia. Berikut ini liputan Virgiana Gunawan dari VOA. Wacana kewarganegaraan ganda kembali muncul setelah pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dalam acara Microsoft di Jakarta akhir April lalu. Dalam pidato pembukaan acara tersebut, Luhut menyebut akan segera membuka jalan untuk kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia, termasuk mereka yang sudah jadi warga negara lain. Pernyataan ini disambut baik sejumlah kelompok diaspora yang telah mengadvokasikan Undang-Undang Kewarganegaraan Ganda bagi diaspora yang pernah jadi WNI.
statement dari Kementerian Hukum dan HAM, Pak Menterinya langsung, waktu saya hosting 2018, mungkin di bawah administrasi Jokowi itu tidak akan kejadian gitu kan, dual citizenship, karena bukan prioritas. Akan tetapi sekarang kan tiba-tiba di last minute, di injury times, pemerintahan beliau tiba-tiba ada wacana gitu kan. So actually it's very interesting. Perjuangan untuk meloloskan RUU ini sudah dilakukan sejak 2014 lalu. Indonesian Diaspora United dan Indonesian Diaspora Network Global adalah dua dari sejumlah kelompok yang mendorong RUU ini. Malu-malu tapi mau gitu kan, memetakan diaspora, teasing juga gitu bagaimana kalau keluarga negaranya direkonstruksi dan lain-lain. Walaupun kita stealth selama 10 tahun, tapi diskusi antar stakeholders, terus kemudian research segala macam tetap berlangsung. Diaspora itu bukanlah orang asing, tapi kita itu memang orang Indonesia yang berada di luar negeri. Dulu kita turun-temurun gitu ya, tapi keindonesiaan kita masih ada gitu. Kedua kelompok menyatakan sejumlah kendala yang mereka hadapi dalam memperjuangkan status kewarganegaraan ganda. Pemerintahannya berganti, kita nggak ada kesinambungan gitu. Jadi ngulang lagi dari awal gitu, yaitu kerasa banget ya. Istilahnya passing the baton gitu ya. Ya, resistensi itu kan selalu ada ya, terutama di isu pertahanan dan keamanan. Kalau misalnya tiba-tiba diasporanya jadi agen ganda dan lain-lain gitu. Aturan kewarganegaraan ganda terbatas saat ini diatur dalam UU nomor 12 tahun 2006. Saat ini Indonesia mengizinkan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun yang lahir dari perkawinan campur antara WNI dengan WNA atau mereka yang lahir di negara yang memberikan kewarganegaraan atas dasar tempat lahir mereka. Setelah berusia 18 tahun, mereka harus memilih untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesia atau melepas jika ingin memegang kewarganegaraan lain. Peneliti hubungan diaspora melihat isu dui kewarganegaraan bukan isu penting yang jadi perhatian wakil rakyat saat ini. Kewarganegaraan ganda itu tentu saja punya keuntungan, bisa meningkatkan mobilitas, peluang ekonomi, terus kemudian mungkin bukan dalam konteks Indonesia ya, lebih kita bicara konteks global, mungkin juga ada terkait dengan perlindungan hukum dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya lihat di konteks Indonesia, saya sendiri berpendapat sebenarnya belum terlalu urgent gitu. Pemerintah Indonesia diharapkan bisa membangun iklim yang tepat bagi diaspora untuk berkarya di dalam negeri. Iklim penelitian di Indonesia seperti apa gitu kan? Itu perbaiki dulu. Iklim research and development seperti apa? Kemudian itu menjadi daya tarik bagi diaspora Indonesia untuk bisa langsung berperan di Indonesia. Kita melihat India kan melakukan hal seperti itu, Cina melakukan hal seperti itu. Bagi mereka bisa kembali untuk berperan, walaupun mungkin mereka belum mau berkewarganegaraan ganda, tapi mereka mau untuk investasi. RUU Dui Kewarganegaraan masuk program legislasi nasional 2020-2024, tapi pembahasannya masih tertahan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Tetap bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.